pagi anak-anak. Berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di tempat duduk, siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Pak Anam ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari ini, semangat ya anak-anak? Semangat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, Pak Anam hari ini mau tanya kepada kalian. Ada yang tidak pakai masker? Alhamdulillah, semuanya pakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, terima kasih. Sebelum pembelajaran akidah akhlak pada kesempatan kali ini Pak Anam akan mulai. Pak Anam mau absen dulu nama-nama yang dari rumah. Coba kalau masuk berarti bilang hadir. Kalau yang putri hadir. Oke. Yang pertama Rizky Demu Satria. Hadir. Yang kedua Ahmad Rizky Hidayatullah. Hadir. Yang ketiga Asyafat Nur Salam. Hadir. Yang keempat Dava Rafliansyah. Hadir. Yang kelima Sivana Adia Larasati. Yang keenam Dina Amelia. Alhamdulillah semuanya bisa berangkat semuanya dan bisa mengikuti pelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini. Gimana, semangat? Semangat tidak? Semangat. Kalau ingin semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Ya? Ya. Oke, berdiri semuanya. Pagi-pagi harus semangat. Oke. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Oke, terima kasih tepuk tangannya semuanya. Oke. Hari ini Pak Anam mau menjelaskan tentang materi akidah akhlak kelas 7. Oke, silakan kalian buka buku akidah akhlak. Coba kalian lihat ke papan tulis. Pak Ana mau tanya dulu. Coba kalian pernah tidak mendengar kata Nabi Sulaiman alaihi salam? Pernah. Di mana? Ayo, Mas, yang belakang di mana? Di buku. Di buku. Ayo, Mbak Putri, siapa yang pernah mendengar kata Nabi Sulaiman di mana? Ayo. Di Al-Quran. Oh, di Al-Quran, bentar. Ada lagi? Di pengajian-pengajian, ya kan? Kalau ada di TPQ, pasti kalian pernah
mendengar kata Nabi Sulaiman merupakan nabinya atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Pak Ana mau sampaikan adalah materi tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Oke. Yang akan kalian pelajari hari ini yaitu yang pertama kalian harus mengetahui dulu kompetensi inti pada pelajaran akidah akhlak materi keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, menghargai, menunjukkan, memahami dan mencoba. Silakan belajar dulu. Selanjutnya, kalian juga harus mengetahui kompetensi dasar yang kalian harus kuasai dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada dua pokok materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, keteladanan sifat Nabi Sulaiman alaihissalam. Yuk, kita mulai pelajaran hari ini. Yuk, tahu nggak siapa Nabi Sulaiman? Siapa? Kekasih Allah, pintar. Ada lagi? Siapa bapaknya Nabi Sulaiman? Nabi Daud alaihissalam, pintar. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Ini merupakan nabi yang paling hebat. Kenapa Pak Guru? Kenapa paling hebat? Karena Nabi Sulaiman adalah nabi yang pertama, nabi yang paling kaya raya. Dia punya istana yang berlapiskan emas, dan istananya sangat megah sekali. Yang kedua, Nabi Sulaiman itu mempunyai keistimewaan bisa berbicara kepada hewan. Contohnya apa? Berbicara kepada semut. Yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga? Ayo, keistimewaannya Nabi Sulaiman apa? Ada yang tahu? Dia mempunyai pasukan dari bangsa manusia dan bangsa jin. Hebat kan Nabi Sulaiman? Hebat. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang tadi Pak Guru bilang keistimewaan Nabi Sulaiman. Yang pertama, tadi apa? Yang keras dong, biar semangat. Apa? Mengetahui bahasa semua binatang. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai keistimewaan mengetahui bahasa semua binatang. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 2, keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa itu keistimewaan Nabi Sulaiman yang kedua? Nabi yang paling kaya. Iya, tadi Pak Anam sudah bilang bahwa Nabi Sulaiman mempunyai istana yang megah. Lantainya itu terbuat dari kaca, dindingnya terbuat dari emas. Jadi Nabi Sulaiman itu sebagai nabi, orang yang kaya, dia bisa berbicara kepada hewan, maka lengkap sudah keistimewaan Nabi Sulaiman. Yang ketiga, apa tadi? Mempunyai pasukan. Mempunyai pasukan bukan dari bangsa manusia saja, tetapi dari bangsa jin. Karena apa? Karena ada suatu kisah bahwa Nabi Sulaiman itu pernah memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke
kerajaannya Nabi Sulaiman dalam waktu sekejap. Itu atas bantuannya pasukan jin. Nah, Nabi Sulaiman juga punya pasukan jin. Yang keempat, apa ya? Nabi Sulaiman itu tidak seperti kalian. Kalau kalian berangkat ke sini naik apa? Naik sepeda. Tetapi Nabi Sulaiman itu kalau pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, dia memakai angin. Kecepatannya seperti supersonik. Nah, itu karena dia bisa menaklukkan atau mengendalikan angin. Oke, lanjut. Ini hikmah yang bisa kita petik. Hikmahnya apa? Walau dengan kekuasaan yang besar dan kaya raya, tidak membuat Nabi Sulaiman menjadi manusia yang sombong dan semena-mena dengan rakyatnya. Walaupun Nabi Sulaiman punya harta yang banyak, istana yang megah, dia bisa berbicara dengan hewan, tetapi sifat Nabi Sulaiman itu dermawan kepada rakyat kecil, tidak sombong, tidak iri, selalu menyayangi orang-orang yang lebih rendah di bawahnya Nabi Sulaiman. Kalian harus mencontoh perilaku itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya kalau di dalam keluarga kalian punya adik kan di bawah kalian kan? Nah, yang di bawah kalian itu harus bisa sayangi. Kalau yang di atas kalian itu harus dihormati. Pintar. Selanjutnya materi keteladanan sifat Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, keteladanan sifat Nabi Sulaiman alaihissalam yang pertama yang harus kalian teladani yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam merasa malu karena nikmat dan karunia Allah begitu besar. Namun ibadahnya itu terasa kurang. Jadi walaupun Nabi Sulaiman itu kelihatannya orang alim, ya, tetapi dalam diri Nabi Sulaiman itu merasa bahwa ibadahnya itu sangat sedikit di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal apa? Nabi Sulaiman itu kalau sholat khusyuk sekali. Bukan seperti kita ya. Kalau kita sholat itu langsung 5 menit atau 3 menit langsung cabut atau sudah selesai. Tapi Nabi Sulaiman itu hampir khusyuk, hampir 1 jam, hampir lebih. Beda dengan kita. Makanya anak-anakku sekalian, kalau kalian sholat itu jangan tergesa-gesa, mencontoh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan kamu harus merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosa kita yang masih Selanjutnya, yang kedua, mau berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman alaihissalam walaupun dia raja di atas, tetapi dia menghormati rakyatnya yang kecil. Walaupun dia kecilnya seperti kecilnya semut. Pak Guru mau cerita, ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam itu sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Dia membawa pasukannya yang berbangsa manusia dan jin. Ketika datang di suatu tempat yang namanya lembah, di situ banyak bergerombolan semut, semut-semut kecil yang sedang berjejer. Nah, ada yang namanya ratu semut, namanya Jarsan, bukan Jajid ya, namanya Jarsan, bukan Jajid. Nah, Jarsan itu karena melihat pasukannya Nabi Sulaiman datang,
itu dia memberi kode kepada teman-temannya. Wahai teman-temanku, jangan sampai kalian keinjek oleh pasukan Nabi Sulaiman karena banyak sekali dia akan datang ke sini. Nah, karena lalai, ternyata apa? Ketika Nabi Sulaiman itu berjalan, Nabi Sulaiman mendengar, ada yang berbicara. Siapa itu? Ternyata gerombolan semut yang ada di bawah itu berbicara bahwa, wahai, ayo minggir, jangan sampai keinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu tersenyum kepada semut yang kecil tadi. Nah, karena semut tadi dibilangin sama Nabi Sulaiman, jangan seperti itu, silakan kamu minggir, kami akan lewat. Nah, tapi apa? Nabi Sulaiman berkata kepada pasukan, wahai pasukanku, jangan kesini dulu, nanti tunggu semut-semut itu masuk ke dalam lubangnya. Jadi Nabi Sulaiman di situ dia mengalah kepada gerombolan semut supaya semutnya itu selamat. Maka dari itu disitulah Nabi Sulaiman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah tahu, bisa mengerti bahasa binatang, dan dia juga mencintai binatang walaupun sekecil semut, tapi dia menghargai semut supaya dia tidak menginjak-injak atau membunuh semut-semut yang kecil. Kalian pecinta binatang atau tidak? Pecinta binatang atau tidak? Kalau kalian pecinta binatang, maka sayangilah binatang-binatang kalian. Diberi makan, dimandikan, terus kalau sampainya sakit diberi obat. Itu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Apa keteladanan sifat Nabi Sulaiman yang ketiga? Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman itu punya cerita seperti ini. Ketika Nabi Sulaiman itu berbicara kepada Allah, ya Allah, berilah saya ilmu untuk bisa bersyukur. Terus Allah memberikan jawaban, wahai Sulaiman, kalau kamu ingin bersyukur, lihatlah dua orang yang sedang bekerja. Siapa itu? Mereka yang satu bekerja karena menggenjot perut. Dia bekerja hanya untuk memenuhi nafsu perutnya. Ya, bekerja, makan, tidur, bekerja, makan, tidur. Tetapi ada satu lagi orang yang ketika dia bekerja semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bekerja punya tenaga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dalam suatu kisah diceritakan Nabi Sulaiman itu diberi satu pekerjaan Allah untuk memberikan dia rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai penyempuh besi atau emas. Jadi besi-besi yang ada di kerajaan Nabi Sulaiman itu disepuh, dilapisi oleh emas. Ya. Selanjutnya yang keempat, apa itu keteladanan yang harus kita contoh Nabi Sulaiman yang keempat? Nah, keteladanan yang keempat yaitu kehebatan atau kekhusyuan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalau Nabi Sulaiman itu sholat, itu dia khusyuk sekali. Di situ diterangkan juga bahwa sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri saat sholat. Itu disebutkan dalam surat As-Sabbah ayat 14. Bunyinya gimana? Ada yang bisa? Alam. Ayo bareng-bareng. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
ayatahu falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamun ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Sekarang artinya yang putra. Ayo dibaca 1, 2, 3. Artinya, maka tak kala kami telah menetapkan kematian Sulaiman. Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian itu kecuali rayap yang memakan tangannya. Maka tak kala ia bersyukur tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menyenangkan. Nah, ini yang terakhir yaitu wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dikisahkan bahwa dalam sebuah tafsir meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu ketika Nabi Sulaiman itu sedang berdiri saat sholat. Nabi Sulaiman itu ketika sholat berdiri dengan memegang tongkat. Ketika bersandar di tongkat tersebut, para anak buahnya jin manusia itu tidak sadar bahwa ruhnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah diambil, Nabi Sulaiman itu tetap berdiri memegang tongkat. Jinnya melihat, Nabi Sulaiman lagi sholat, kita tidak boleh mengganggu. Ternyata apa? Ternyata tongkatnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang di bawah itu dimakan rayap, sehingga tongkat tersebut itu rapuh. Kalau tongkatnya rapuh itu berarti tongkatnya itu akan patah, akan jatuh. Ketika rapuh, tongkatnya jatuh, dan ketika Nabi Sulaiman itu tersungkur jatuh. Ketika tersungkur, yang namanya pasukan jin dan manusia melihat, wah, Nabi Sulaiman tersungkur dalam sholatnya. Ternyata apa? Sudah dilihatnya Nabi Sulaiman sudah wafat. Dan tahu nggak kalian berapa lama sholatnya Nabi Sulaiman pada saat itu sampai tidak kedeteksi atau tidak tahu jin-jin itu tahu bahwa Nabi Sulaiman itu telah wafat? Berapa? Tidak. Di situ dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah meninggal dunia selama 1 tahun. Nabi Sulaiman itu pada saat sholat itu konangan, cara Jawa itu diketahui oleh pasukan-pasukannya bahwa Nabi Sulaiman telah wafat atau meninggal dunia. Nah, disitulah kisah-kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang patut kita contoh. Coba Pak Ana mau tanya tadi dari pertama mukjizat Nabi Sulaiman. Nah, mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang pertama, tahu nggak ya? Oke, yang pertama Mas Rizky, Oke, Mas Rizky, yo coba tahu nggak mukjizat yang pertama tadi Nabi Sulaiman alaihissalam? Mengetahui yang keras, yang semangat. Mengetahui bahasa binatang. Mengetahui bahasa binatang, pinter, Mas Rizky.
Yang kedua juga Mas Nur Salam. Cuk. Oke. Yang kedua apa Mas Nur Salam? Ayo, mukjizat Nabi Sulaiman yang kedua. Oke, belum tahu. Yo, yang belakang Mas. Apa tadi mukjizat Nabi Sulaiman? Menundukkan angin. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam itu menundukkan angin dan ketika dia berpergian dia menggunakan angin. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat yang harus dicontoh Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya yaitu sifat-sifat yang harus kita contoh dari sifatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang putri sekarang, Dina Amelia, silakan. Rasa malu? Oh iya, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadahnya sangat kurang. Yang kedua, Mbak Nur Aini, siapa? Oke. Mau berdialog kepada rakyat kecil seperti semut. Nah, itulah anak-anakku sekalian, keistimewaan Nabi Sulaiman. Dan yang kedua adalah sifat-sifat Nabi Sulaiman yang kita teladani atau yang kita contoh. Selanjutnya Bapak mau mengetes dulu seberapa pemahaman materi yang sudah Bapak sampaikan. Ya, sekarang nanti Bapak akan memberikan lembar kerja siswa. Nah, nanti kalian diisi. Lembar kerjanya sudah. Sekarang kalian tulis pertanyaannya. 1. Kenapa kalian harus mencontoh sifat-sifat Nabi Sulaiman alaihissalam? Kenapa kalian harus mencontoh sifat-sifat Nabi Sulaiman alaihissalam? Untuk pertanyaan yang kedua yaitu kalian carilah contoh sikap keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Kerjakan semampu kalian. Nanti Bapak panggil yang bisa mempresentasikan pertanyaan yang tadi Bapak ajukan. Maju ke depan. Ayo, yang putra 1, yang putri 1, ayo. Oke. Oke, siap. Pintar, ayo, berani ke depan. Yang pertama yang akan maju, silakan Mas Asyafat ke depan. Yang lain beri tepuk tangannya. Oke, beri semangat kepada Mas Asyafat untuk bisa mempresentasikan hasil dari soal yang tadi Bapak kasih. Silakan dibaca. Karena menurut saya sifat-sifat Nabi Sulaiman adalah sifat-sifat yang terpuji, di antaranya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada rakyat kecil, khusyuk dalam sholat, sehingga untuk menjadi orang baik ketika harus meneladani sifat-sifat Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu secara khusyuk, bersyukur ketika mendapatkan hadiah dari orang lain. Iya, pintar. Yang pertama tadi melaksanakan sholat 5 waktu secara khusyuk. Tidak boleh berpikir kalau sudah Allahu Akbar pikirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berpikir kepada yang lain. Yang kedua tadi apa Mas?
bersyukur ketika mendapatkan hadiah dari orang tua. Kalian harus bersyukur ketika mendapat hadiah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya kepada Mas Syafat. Ini yang akan mempresentasikan soal yang tadi Bapak sampaikan itu ada Mbak Fatimah. Silakan. Ayo kita beri tepuk tangan kepada Mbak Fatimah. Ayo silakan dibacakan jawabannya. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya semuanya sangat baik dan wajib kita contoh. Maka dari itu kita wajib mencontoh sifat Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, 1. Peduli terhadap makhluk ciptaan Allah. 2. Selalu rendah hati walaupun mempunyai ilmu yang tinggi. ya, gimana teman-teman? Bagus tidak? Ayo kita beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Nah, itulah tadi presentasi dari teman-teman kita supaya kita bisa meneladani sifat-sifat Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, sekian dari Pak Anam. Semuanya sudah mengetahui tentang mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam dan sudah mengetahui sifat-sifatnya yang jadi teladan kita sebagai umat untuk meneladani sifat-sifat Nabi Sulaiman alaihi salam. Semoga kalian bisa meneladaninya di kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan sampai lupa ya, kalau kalian sholat 5 waktu tidak boleh tidak khusyuk, harus berlatih untuk khusyuk. Terima kasih. Silakan kalian bersiap-siap untuk berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu supaya kita ketika dalam perjalanan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang akan memimpin doa pada kesempatan kali ini yaitu Mbak Fatimah. Silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shallallahul adzim. Terima kasih dari Pak Aman. Sekian, semoga hari-hari kalian senang dan bisa mencontoh perilaku Nabi Sulaiman alaihissalam. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, selalu protokol kesehatan, cuci tangan, dan jangan sampai kalian sedikit dalam beristirahat karena itu mempengaruhi kesehatan kalian. Oke, itu saja yang dapat Pak Anam sampaikan. Semoga kalian ceria di rumah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi di kesempatan yang lain. Semoga kita diberikan umur panjang. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.